Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekologi lahan basah angkatan 2017 beranggotakan Vinda Fencangenda, Ajija Saputri, Nida Lexi, Mahmud Hidayat, Maulita Permatasari, dan Rida Sitadewi. Lahan basah didefinisikan berdasarkan 3 parameter, yaitu hidrologi, vegetasi hidrofitik, dan tanah hidrik. Dan kali ini kami akan membahas tentang sawah rawa gambut. Lahan basah adalah daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan tetap atau sementara dengan air yang tergenang atau mengalir, tawar, payau, atau asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari 6 meter pada waktu surut. Tanah gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat oleh kondisi anaerob dan kondisi lingkungan lainnya yang menyebabkan rendahnya tingkat perkembangan biota pengurai. Ekosistem lahan gambut terbentuk di daerah rawa dan umumnya merupakan posisi peralihan di antara ekosistem darat dan ekosistem perairan. Sepanjang tahun atau dalam jangka waktu yang panjang dalam setahun, lahan ini selalu jenuh air atau tergenang air. Tanah gambut menempati cekungan, depresi, atau bagian-bagian terendah di pelembahan dan penyebarannya terdapat di dataran rendah sampai dataran tinggi. Lahan rawa gambut merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai potensi cukup baik untuk pengembangan budidaya pertanian. Salah satunya dijadikan sebagai budidaya padi sawah. Jadi, sawah rawa gambut adalah lahan rawa gambut yang dijadikan untuk pengembangan budidaya pertanian, yaitu padi sawah dengan syarat dan kondisi yang sesuai. Berbagai macam upaya yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan dan memanfaatkan lahan gambut, yaitu sebagai sektor pertanian yang berbasis teknologi. Kita sudah membuat model percontohan terkait bagaimana pengolahan rawa, mulai dari penataan lahannya, penataan airnya, termasuk inovasi teknologi yang ada di dalamnya, termasuk penggunaan varietas unggul baru. Kita punya Impara 1, Impara 2, Impara 4, sampai Impara 7 dan beberapa Impara yang lain. Beberapa tahun terakhir ini kita partisipasi masyarakat yang kita meminta dari awal mereka sudah kita latih sama-sama. Jadi bukan hanya penelitinya, penyuluhnya yang, tapi sudah sama-sama bekerja sehingga mereka langsung apalagi bisa mempraktekkan. Kalau kita sebagai petani, alhamdulillah artinya dibantu dengan teknologi yang modern. Dengan begitu kita mengerjakan yang sekiranya yang dulunya hanya sedikit, mengerjakan tanah 1 hektar, sekarang bisa melebihi dan hasilnya pun meningkat kan. Sebelum adanya program serasi yang hasil tanamnya yang 1 kali menjadi bisa ditanam 2 kali dalam setahun. Jadi otomatis perekonomian kesejahteraan para petani meningkat. Ada beberapa kasus atau masalah yang berkaitan dengan lahan rawa gambut, yaitu
dampak kerusakan pada sawah rawa gambut, yang dalam hal ini terkait pula dengan kerusakan lahan gambut sebagaimana kegagalan proyek PLG, yaitu pengembangan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Bahkan ada beberapa oknum yang melakukan pembukaan lahan dengan cara yang cepat dan praktis dengan pembakaran hutan tanpa memikirkan dampak yang akan diakibatkan nanti. Selain itu, masih ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak lahan gambut, yaitu menebang pohon di sekitar ekosistem lahan gambut secara ilegal, sehingga daya serap permukaan tanah berkurang, banjir pada musim hujan, kering, dan mudah terbakar pada musim kemarau, sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Padahal fungsi ekologi lahan gambut adalah sebagai gudang karbon. Akan tetapi jika kondisi alami gambut tersebut terganggu, maka dapat mempercepat proses dekomposisi, sehingga karbon yang tersimpan di dalam lahan gambut akan teremisi membentuk gas rumah kaca, terutama gas karbon dioksida. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka sebaiknya kita sebagai masyarakat perlu peduli terhadap lingkungan dengan cara pemanfaatan lahan gambut untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara ideal, harus juga mempertimbangkan kelestarian dan kemantapan fungsi alamiah lahan gambut. Pemilihan pemanfaatan yang bijaksana harus menggabungkan dua kepentingan, yaitu secara makro, pendekatan pembangunan sektor tunggal harus bergeser ke pendekatan pembangunan sektor jamak. Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah penggabungan konsep pertanian dan perhutanan. Secara lebih khusus, model ini berupa pemanfaatan lahan dengan menyeimbangkan fungsi konservasi, produksi, dan fungsi penyangga kawasan hutan melalui kombinasi pemilihan jenis pengisi lahan dengan jenis utama pengisinya, yaitu jenis-jenis tanaman kehutanan yang dikombinasikan dengan tanaman semusim, pakan ternak, atau bahkan dengan sektor perikanan. Sekian penjelasan tentang sawah rawa gambut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.